Halo, kita dari kelompok 1. Perkenalkan, aku Nadila. Halo, aku Arya. Jangan. Halo, aku Denis. Halo, nama aku Fikri. Halo, aku Rasya. Halo teman-teman, apa yang kalian tahu sih tentang pertempuran 10 November? Yuk kita eksplorasi bersama momen bersejarah yang penuh dengan semangat perjuangan ini. Pertempuran 10 November 1945 adalah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Indonesia yang terjadi di Jawa Timur, Surabaya, yang menjadi simbol keberanian dan tekad bangsa kita untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih harus menghadapi tantangan besar dari pihak sekutu yang berusaha untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Di Surabaya, ketegangan antara pihak Indonesia dan sekutu meningkat drastis, yang menyebabkan terjadinya pertempuran Surabaya. Lalu ada latar belakang terjadinya Perang 10 November 1945. Yang pertama, kedatangan tentara Jepang ke Hindia Belanda atau Indonesia tanggal 1 Maret 1942. Tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa dan 7 hari kemudian pada 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang berdasarkan perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, Pulau Jawa secara resmi diduduki oleh Jepang. Lalu yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia 3 tahun kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945 yang menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu yang ketiga, kedatangan tentara Inggris dan Belanda setelah kekalahan pihak Jepang. Rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Inilah yang menyebabkan timbulnya pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkorbar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Lalu ada tokoh yang terlibat. Yang pertama ada Bung Tomo. Ia memanfaatkan radio untuk membangkitkan semangat juang rakyat Surabaya. Melalui siaran radionya, ia menyerukan jihad dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang menjadi motivasi besar bagi rakyat untuk melawan pasukan sekutu. Dan yang kedua ada Gubernur Suryo. Sebagai Gubernur Jawa Timur, Suryo berusaha menjaga ketertiban dan mendukung perjuangan rakyat Surabaya. Meski mencoba negosiasi dengan pihak sekutu, ia tetap berdiri di belakang para pejuang dan rakyatnya. Lalu tokoh yang ketiga ada Maijen Sungkono, yang memimpin pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan berbagai kelompok pejuang dalam mempertahankan Surabaya. Ia memainkan peran strategis dalam pertempuran melawan pasukan sekutu. Yang keempat, ada KH Hashim Asy'ari. Pendiri Nahdlatul Ulama atau NU ini mengeluarkan fatwa yang mewajibkan umat Islam untuk berjihad melawan penjajah. Fatwa ini menjadi dasar spiritual dan motivasi bagi banyak pejuang. Yang kelima ada Mustopo. Sebagai salah satu pemimpin militer, Mustopo terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi perlawanan terhadap pasukan sekutu, serta memimpin satuan-satuan militer dalam berbagai pertempuran di Surabaya. Yang keenam, ada Sugiarto. Ia terlibat dalam perlawanan dengan memimpin pasukan dan strategi pertahanan kota Surabaya. Berperan penting dalam mengkoordinasikan serangan dan pertahanan. Yang ketujuh ada HR Muhammad Mangundiprojo. Ia memimpin dan mengorganisir pasukan dalam menghadapi serangan sekutu, memberikan komando strategis dan turut serta dalam pertempuran untuk mempertahankan kota. Terus yang kedelapan, Abdul Wahab Saleh memimpin pasukan dalam pertempuran melawan sekutu, mempertahankan posisi strategis dan
memberikan komando kepada para pejuang di lapangan. Nah, para tokoh ini memainkan peran vital dalam mengorganisir dan memimpin perlawanan rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu yang berpuncak pada pertempuran sengit pada 10 November 1945. Pertempuran ini kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan dan menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu dia teman-teman. Pertempuran Surabaya 10 November adalah simbol keberanian dan semangat juang rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan negara kita. Semoga kita bisa terus mengenang dan mengambil inspirasi dari perjuangan pahlawan kita. Semangat belajar semuanya. Sampai jumpa lagi.